Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Alhamdulillah, syukur malam hari ini bisa silaturahim, bisa pengajian di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Khususon untuk Sohibul Ketiban, Pak Amin Rais. Mudah-mudahan keluarga dan seluruh kita semua bisa senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup kita ibaratnya seperti batu es ya. Dipakai maupun tidak dipakai umur kita akan berkurang. Persis seperti batu, tinggal apa orang tidak, dia meleleh terus. Terjadi peluruhan. Itulah umur manusia. Umur manusia itu perlahan tapi pasti seperti batu es ya. Yang lama-lama akan habis. Kita juga nanti lama-lama akan habis. Kiai-kiai kita juga sudah mulai habis ya, sudah mulai berkurang ya. Dan hari-hari ini kita kesulitan untuk mencari pembicara di tingkat wilayah maupun tingkat pusat ya. Karena sudah mulai banyak yang tidak kuat untuk bisa memberikan pengajian. Bersyukur di Tegal masih banyak lah. Meskipun tidak sebanyak dulu ya. Bukan ada Kiai Mansuri Thoif, ada Muhaimin, Pak Abdul Muhaimin, ada Pak Zaidun Masa, ada Pak Irfan Mudakir, ada Pak Syam Adnan, ada Pak Sampai itu yang di Karanganyar, Mudakir Fauzi, dan saya kira banyak lah, Umar Arifin, itu kan banyak. Sekarang udah mulai satu-satu udah mulai meninggalkan kita. Maka memang kewajiban kita adalah tidak sekedar untuk ustadz atau kiai yang berdakwah, tapi kita memiliki kewajiban untuk berdakwah. Kan begitu ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah salah satu tugas warga Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kita ini di mata Allah sebagai umat yang terbaik. Ya. Warga Persyarikatan Muhammadiyah, warga Nahdlatul Ulama, warga Persis, Al-Irsad, itu semuanya di mata Allah warga yang terbaik. Tetapi ada kelanjutannya, kita diperintahkan untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam arti yang lebih luas, spesifik adalah berdakwah. Jadi itu dakwah itu tidak monopoli ustadz, tidak monopoli kiai, tapi setiap diri kita memiliki kewajiban untuk melakukan itu, untuk melakukan dakwah. Itulah yang saya kira penting bagi kita agar kita ini menjadi manusia-manusia yang sempurna. Bukan manusia-manusia yang, mohon maaf, di mata Allah bagi manusia yang durhaka. Ya. Ada 3 tipe manusia menurut Al-Quran ya. Yang adalah manusia yang memiliki tipenya seperti Fir'aun. Di dalam Quran surat Al-Muzammil itu ayat 15-16. Itu tipe manusia yang seperti Fir'aun. Apa itu tipe manusia yang seperti Fir'aun itu? Kan Fir'aun itu kan angkuh. Jadi kalau ada warga Persyarikatan angkuh itu bukan tipologi orang Muhammadiyah itu. Angkuh, sombong, apa maning mas? Songkak, pembangkang lah. Tidak sami'na wa atokna ya. Saya dengar dan saya taat, tapi membangkang terus. Itu tipologi Fir'aun itu. Jadi orang-orang yang angkuh, yang merasa dirinya sebagai Tuhan ya, yang sombong, yang pembangkang itu adalah tipologi manusia yang pertama yang paling jelek di mata Allah, yaitu manusia-manusia yang bertipologi seperti Fir'aun.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ dan warga persyarikatan mudah-mudahan tidak masuk di situ. Itu Fir'aun. Yang kedua adalah manusia yang memiliki tipe seperti Korun. Korun itu apa, Mas? Konglomerat, Mas. Tapi kufur. Oligarki kalau sekarang. Konglomerat, oligarki. Tapi kikir pelit itu loh. Ya. Kikir pelit itu ya. Lalu dia tuh kaya itu, konglomerat itu, uangnya tidak berseri. Uangnya ditaruh di bunker. Di saku saya ada 11 triliun itu. Uangnya taruh di mana 11 triliun Pak Jokowi itu. Di bunkernya Pak Jokowi mungkin. Korun itu manusia yang kaya tapi konglomerat tapi kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pelit pisan. Kan banyak artis-artis yang kaya tapi pelit. Tapi ada artis yang kaya tapi nggak pelit ya. Yang lagi viral itu apa? Ivan Gunawan itu kan. Lagi bangun masjid di Yokohama itu sekarang. Setelah pulang haji dia bangun masjid di Yokohama, Jepang. Kemarin baru bangun masjid di Uganda. Dan sekarang banyak memberi makan kepada orang. Sadar setelah pulang dari kaji, Mas. Lagi dulu mengangkat kaji, orang pada balik kaji dia sadar bahwa umur mungkin terbatas, jadi dia mulai sadar. Manusia-manusia bertipologi seperti Korun ini sekarang banyak di Indonesia. Duit jadi sampai triliunan juga kan. Enggak apa-apa ya, Mas. Prabowo itu presiden triliun duitnya, Mas. Triliunan tuh ondol-ondolnya pira sih gue. Duit udah kakek sementara rakyat gombangan gue kangelan sedina. Kan nggak adil tuh di Indonesia itu. Mereka memiliki triliunan, sementara di kanan kiri kita boro-boro triliunan. Buat makan gue susah. Dan ini ketimpangan di Indonesia, yang kaya menjadi kaya, yang miskin tetap miskin itu. Konglomerat, Aguan, Tony, ya macam-macam lah 9 naga itu. Itu uangnya tidak berseri itu, Mas. Maka di Indonesia itu mau jadi wali kota, jadi bupati, itu nggak usah orang terkenal itu. Kalau punya uang aja jadi itu. Targetnya PSI kan akan menguasai Senayan itu. Partai gajah itu. Ya gajah ya simbolnya ya. Itu akan menguasai Senayan. Karena apa? Pelurunya banyak. Maka dia optimis. Tinggal rakyat Indonesia basing gemerangsang daripada milih. Jadi memang susah itu. Targetnya itu besar itu, akan menguasai Senayan. Tidak hanya sekedar masuk Senayan, tapi menguasai Senayan. Indonesia kan kayak kelalenan. Orang itu kelalenan. Dengan apa ya, wis nurut baik. Itu manusia-manusia yang bertipe seperti apa? Korun ya. Kemudian yang ketiga, manusia yang sangat durhaka di mata Allah adalah manusia yang memiliki tipe seperti Haman. Apa Haman itu apa? Seorang ahli konstruksi, intelektual, dia pinter, arsitek, dia bisa membangun. Tapi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas 38 itu digambarkan suruh buat patung gitu ya. Jadi tanah liat itu dibakar dari patung dirinya sendiri atau Firaun. Di Al-Qasas kan disebutkan seperti itu. Jadi manusia-manusia yang bertipologi seperti Haman itu ya banyak. Kemudian buat patung apa sebagai apa namanya ya? Sebagai legacy. Legacy itu apa? Warisan peninggalan gitu ya. Oh ini loh. Oh, itu manusia-manusia yang tipologi seperti Haman. Saya kira orang-orang Muhammadiyah nggak ada lah yang kayak gini lah. Minta dibuatkan patung, terus minta dibuatkan, nggak ada lah ya di Muhammadiyah. Kemudian bilang Kiai Beble gelem kak, maka di Muhammadiyah nggak ada apa? Nggak ada Habib, nggak ada Kiai lah. So Kiai itu syaratnya kudu bojone loro, betul. Kemudian orang Muhammadiyah kan penakut-penakut, jirih dalam hal-hal kayak gitu. Maka tidak disebut, tidak disebutkan sebagai apa? Orang-orang Muhammadiyah itu ciri si Jibius orang wani mending. Jadi Muhammadiyah kan kalau orang nggak ada yang orang Muhammadiyah apa panggilannya apa, orang NU Gus, orang Muhammadiyah guys ya. Ada Gus Rosidin ya.
Buya ya. Kemudian Buya juga jarang. Gus Baha. Gitu. Kalau di Muhammadiyah, KS. Jadi panggilannya berbeda. Orang-orang yang bertipologi seperti Hamam itu intelektual, dia pinter, tapi saking pinternya itu menganggapnya nggak ada Allah. Jadi dia yang paling pinter, dia yang paling berkuasa, dia yang paling bisa membangun ini dan sebagainya. Padahal itu belum apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi para bapak hadirin sekalian rahimakumullah, di salah satu ciri hati-hati mereka yang apa? Yang mati itu. Hama mati, Fir'aun mati, Korun mati hatinya itu. Korun dalam segi sosialnya nggak ada itu karena dia menganggap dia pelit betul itu. Korun, Fir'aun juga begitu, hatinya keras itu. Saya nggak mau nyebutkan itu nanti dikira. Tapi hatinya Korun itu adalah apa ya yang di Quran ya. Jadi 3 orang itu Mas, mudah-mudahan tidak ada di diri warga persyarikatan ya. Jadi tidak ada warga persyarikatan yang memiliki sifat seperti Fir'aun, nggak ada. Orangnya nurut-nurut, tawadu. Wong Muhammad kan tawadu Mas. Ya malam-malam mau kayak gini sih. Orangnya siapa yang mau malam-malam mau jago kayak gini. Ngaji kayak gini. Dia kan ngarepe TV kabeh ya, sinetron kabeh ya, nang kafe. Sampean kan bisa ngaji, bisa anak bakso, apa pokoknya beres ya. Ini kan luar biasa, Mas. Jarang itu, apalagi hari-hari kayak gini, Mas. Pengajian jarang betul itu. Makanya kan saya menakutkan juga di akhir zaman nanti apakah masih seperti ini apa enggak. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kan bersabda, nanti pada waktunya akan terjadi di masa yang akan datang masjid tinggal apa? Islam tinggal nama ya. Kemudian Al-Qur'an tinggal tulisan. Karena masjid-masjid sudah tidak ada penghuninya, tidak ada yang sholat jamaah. Quran tinggal tulisan, nggak ada yang baca. Nanti akan muncul seperti itu. Jadi sinyalemen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya di umat di ala nasi zamanun, akan datang sebuah masa pada umatku. Jadi Islam itu tinggal nama. Kemien nang Randu Gunting, anak pengajian PRM 2, anak PRM 1, anak Aisyah, anak nggak ada. Dulu ada masjid yang ramai, nggak ada. Ini lama-lama begitu. Yang kedua, kata Nabi akan datang masa di mana Al-Quran hanya Al-Quran tapi harus diwaca Mas, bersih semua Mas. Beda dengan zamannya bapaknya saya, bapaknya bapak semua. Qurannya ledek, apa nih, kulitnya laka ya, kuning gitu Mas. Soalnya apa? Dibaca terus. Nah sekarang nggak ada yang baca. Baca bisa kalah. Quran surat 36, sing ledek Quran surat 36. Yasin yang lainnya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, Mas. Kata Ustadz Adi Hidayat itu, salah satu fungsi HP adalah kalau mati kita cas. Bentar lagi HP saya mati, perlu dicas. Nah hati kita itu kalau mati, mau berkurang, casnya dengan baca Quran, kata Adi Hidayat. Itu penting, Mas. Kadang-kadang kita nggak pernah baca Quran, Mas. Baca Quran dengan orang mati, toh. Kawat boleh. Maka minimal yang kita baca lah. Pak, saya kalau bilang sama anak-anak saya, murid, kamu kalau setiap hari berapa baca ayat? Semukro, Pak. Dari ain sampai ain satu mukro ya. Semukro paling 10 ayat toh. Ya lumayan apa sepenting istiqomah, Pak. Terus menerus. Ya, itu benar. Tapi ya ditingkatkan lah, masa cuma 10. 8, 10 ya ditingkatkan, 30, 40 atau 50 setiap hari kan gitu. Nah, anggota-anggota Muhammadiyah juga begitu, Mas. Masa kita anggota persyarikatan nggak pernah baca Quran? Kan kayak lucu kan, Mas. Kayak orang pantas ya. Kayak orang pantas. Supaya hati kita nggak mati, Mas. Bener ini. Insya Allah kalau kita selalu baca Quran tuh hati kita nggak mati, Mas. Soalnya dicas terus. Banyak tanda-tanda hati yang mati, Mas. Yang sekarang muncul di mana-mana. Kecuali warga persyarikatan mudah-mudahan tidak.
Hati yang mati itu cirinya apa? Banyak sekali cirinya. Ada yang pertama namanya tarhus sholah. Ciri yang pertama, hati yang mati yang tertutup itu. Kolbunya kolbun mayit. Bukan kolbun salim, tapi kolbun mayit. Hatinya mati itu. Ada lagi kolbun marit. Hatinya sakit. Tangannya tuku mobil sampai jengkel. Ini namanya kolbun meriang, hatinya meriang. Hatinya sakit. Tangannya terima PNS. Terima polisi sampai jengkel, kan nyogok kok. Ini nyogok apa? Alhamdulillah tangannya harus jadi polisi, bukan ketilang. Tapi kalau masih sakit kita, itu berarti hati kita sakit. Kolbun marit, kolbun marit. Hati kita itu sakit. Kalau tanggane sukses sampai jengkel. Tanggane, nah, itu yang namanya SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu kalau di Muhammadiyah nggak ada yang SMS itu. Karena boleh sama-sama susahnya ya, sama-sama pimpinan susah loh mas. Tunggunya lagi santai kan rapat, berapat pengajian, berpengajian buka acara mana, baru buka acara mana. Kayak pejabat di Muhammadiyah mas. Bedanya kalau pejabat Pemkot, Pemda itu difasilitasi negara, oleh kendaraan, oleh SPPD. Kita nggak ada SPPD, nggak ada kendaraan, bayar dewek untuk dewek. Itu kan susah, Mas. Berislam itu harus susah, Mas. Nah, ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, jadi berislam, berdakwah itu harus sabar. Jadi orang-orang yang hatinya mati itu tarhus sholat. Dia berani meninggalkan sholat tanpa ada, sama sekali dia nggak ada perasaan apa-apa. Itu yang pertama. Ada 12 ini. 12 ciri-ciri hati yang mati. Semoga kita tidak masuk. Kalau sholat, urusan sholat, saya warga persyarikatan, saya kira jamaah terus lain insya Allah. Kecuali yang tidak. Itu selalu jamaah terus 5 waktu, kecuali yang tidak itu ya. Itu. Ya saya kira dia subuh tahu jamaah. Maghrib bisa tahu jamaah. Barang masjid direbut jengkel. Salah dewek orang tahu jamaah direbut wong liya, mbu salafim mbu apa. Salah dewek orang lemar. Kan begitu Mas. Makanya harus marek, Mas. Bonggone siapa ditinggal tak rebut tuh ya. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, azamul bil farhi. Azamul bil farhi itu dia tenang tanpa merasa dosa ketika melakukan kesalahan. Dia melakukan apa maksiat, melaksanakan dosa, tapi dia tidak bersalah, tidak merasa bersalah, santai saja. Ada enggak orang seperti ini? Namanya adzambu bil farhi, tidak merasa bersalah ketika dia melakukan dosa. Gitu. Malah bangga kayak aku mioli nomor kayak tembus ya kan? Tembus tidak. Oh, boleh sampai pasang nomor toh. Ya Allah ya Robi. Bojone karo anake pakani nomor duitnya melekotok kok. Jadi dia tidak merasa berdosa ketika melakukan kesalahan. Hatinya sudah tertutup itu. Adzambu bil farhi. Dia sudah tenang-tenang saja, Mas. Ya malak orang juga tenang. Dia ngapusi orang juga tenang. Dia banyak melakukan kesalahan, tenang saja. Gak ada rasa takut, gak ada apa. Itu kalau hatinya sudah tertutup seperti itu, Mas. Jangan-jangan mohon maaf pekerja-pekerja yang selalu membela kesalahan orang itu ya mungkin tertutup juga. Itu salah dibela. Dia memang tugasnya. Aku dibayar kan bela sing salah. Jadi ngomong kadang-kadang kan ditambah-tambahi. Saya tadi barusan nonton Aiman soalnya. Nonton Aiman lagi rame tadi di telepon Pak Yasir. Orang rambung-rambung ya, masalah Jokowi ijazah orang rambung-rambung. Gede ijazah aku wis rampung ke. Pan gua apa menang ke? Dong kayak kue Pak. Kemudian yang ini yang tadi saya sindir ini, yang ketiga, orang-orang yang hatinya apa namanya tertutup itu. Di dalam Quran disebut namanya karbul Quran. Karhul Quran ya. Enggak pernah baca Quran, Mas. Enggak mau baca Quran. Apa orang bisa belajar? Sekarang anak-anak sudah hafal, Mas. Kelas 3 SD, kelas roro, hafal-hafal kabeh, Mas. Pakai kiroati, pakai ikro, pakai apa lagi itu.
Ya, saya dulu sempat mendirikan TPG, Mas. Ketika saya baru pertama punya istri ya di Kembandu, saya dirikan TPG. Tapi sekarang saya serahkan sama yang muda-muda. Alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri, Mas. Penting juga itu TPG ternyata. Anak-anak sudah pada hafal Quran. Ada malah bapaknya diajari, Pak macamnya salah Pak, tajwidnya Pak. Anaknya singelingna, alhamdulillah bisa mengingatkan dulu. Tajwidnya salah, ghoribnya salah. Apalagi itu. Kan banyak itu di TPG kan diajarkan itu. Yang namanya ghorib, muskilat itu ya. Bacaan ana pendek, tidak ana. Kan karena kita nggak panjang. Ada lagi bacaan itmam dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari. Maka karhul Quran itu orang yang tidak mau membaca Quran. Itu salah satu menjadi tertutup hatinya. Mudah-mudahan kita tidak lah. Ya minimal one day one juice ya. Satu hari satu jus tomat, jus terong, jus. Itu yang ketiga, ciri-ciri hati yang mati. Kemudian yang keempat adalah hubbul ma'asyi. Hubbul ma'asyi apa, Mas? Senang maksiat, Mas. Tiada hari tanpa tidak maksiat. Wah. Terus melaksanakan maksiat. Namanya hubbul ma'asyi. Naudzubillah ini. Kalau ada kita senang maksiat, terus orang acan-acan merasa dosa, tiada hari tanpa maksiat. Ya maksiat kan banyak, Mas. Kita nggak sengaja ada orang lewat. Kan kalau di saya Kemandungan sana kan ada apa itu? Klub ya apa? Yang kalau malam ada diskotik ya, orange apa-apa itu. Kalau Jumat kan pada melaku-melaku, Mas. Itu Mas karyawan-karyawannya Mas, pakainya Bupati KB Mas, buka paha tinggi-tinggi semua. Ya, pan orang dideleng eman-eman, dideleng dosa dok ya Mas. 6 KB Mas. Masya Allah. Ya, Jumat pada melaku-melaku, kliter-kliter. Ya pada ngenteni sing nom-nom ya. Ngenteni ki pasukannya orang teka-teka, jadi pasukannya orang teka-teka. Di belakang Ritamol Mas. Iya. Sekali-kali pengajian di situ mestinya Mas ya. Tapi engkau diurak-urak Mas. Sekarang banyak sekali Mas diskotik di Kota Tegal Mas. Dia nggak bisa apa-apa kita. Iya, FPI kemarin diurak-urak juga di Pemalang ya. Ya sampai. Ya jadi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan diri kita dari maksiat kan begitu Mas. Jangan sampai seperti yang disinyalir ini. Kemudian yang kelima, salah satu ciri dari orang-orang yang hatinya tertutup adalah as-sihru. Ini yang sering kita lakukan loh Mas. Apa itu? Kita sibuk menghibah orang. Dari mulai pimpinan, sering kita hibah teman, sering kita cerita orang sadar kita menghibah orang. Rasani wong. Kadang-kadang dari mulai ubun-ubun sampai sikil dirasani kabeh. Ibarat gajah di lubuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan terang benderang. Kan begitu ya. Ini kan menghibah itu kan luar biasa sedepen teman. Wong gemien kan begitu Mas, karo petan, runtungan telu ya Mas. Waduh, oli apa? Rasane, mantepin nemen, ora kebutan mangan pokoknya Mas. Itu memang setan itu, as-sihru. Sregep hibah. Sregep merasani. Orang enak ngaruh ngrasani kan begitu Mas. Maka salah satu cara untuk mengurangi hibah itu ya berzikir. Maka kan dalam hadis Nabi kan disebutkan supaya kita hidupnya ini tentram, salah satunya adalah walisanan dzakaron itu ya. Walisanan dzakaron itu lisan kita selalu berzikir, Mas. Supaya hati kita ini tenang, Mas. Supaya tidak hibah daripada ngomong macam-macam, saya berzikirlah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Macam-macam kita berdoa, baca Quran juga zikir. Asmaul husna, sholawat Nabi, juga berzikir itu. Jangan sampai kita tidak pernah bersolawat, anti solawat. Kita nggak anti solawat kok. Nggak anti solawat. Kita solawat. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasul,
Kita harus mengucapkan sholawat seperti apa? Maka Nabi menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholeta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, itu aja. Itu sholawat. Kalau sholawat yang lain-lain kan sholawat karangannya manusia itu. Sholawat Badar, sholawat Naria, sholawat yang terbaru sholawat Usiria. Baru kalimahan, Pak Bapak, ini kan udah selesai, barangkali mau ada acara lagi, kita akhiri dengan bersama-sama sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu nggak kabeh. Jadi ini Pak Nurholis ini sholawat karena mengusir jamaah. Alhamdulillah. Ini anekdot saja Mas, jangan kemudian dibawa kemana-mana. Anak sholawat anyar, jangan, ini hanya apa? Hanya ini aja. Kemudian yang berikutnya Mas, yang paling sekarang menjadikan kita sedih adalah khutbul ulama. Dia benci sekali sama ulama. Sangat benci. Karo kiai Mas. Hatinya mati Mas. Anak nasihat sing kiai. Udahlah. Kok ganti pateni Mas. TV-nya diganti channelnya. Radio diganti. Benci sekali sama ulama. Itu orang-orang yang kayak gitu banyak sekali Mas. Namanya khutbul ulama. Khutbul ulama. Dia sangat benci dengan nasihat yang dikeluarkan oleh para ulama. Dia nggak mengaku itu. Ya memang kadang-kadang umat Islam sendiri apa ya, yang sering menjadikan mereka benci juga. Gayanya tak Islam, tapi kadang-kadang kelakuannya sing ora Islam, tapi kelakuannya badek misalkan begitu kan. Jadi, ngomong apa kan kayak gitu Mas. Itu yang berat begitu Mas. Maka kita perlu apa namanya menjaga kredibilitas kita. Lalu saya misalkan melakukan kesalahan, tidak cuma saya, tapi gerbong saya di belakangnya. Ada jamaah masjid saya, ada PRM, ada PCM, ada PDM, kena KB. Ngomong jangan kan saya kiai ini kena, kayak gitu kan. Ya itu yang kadang-kadang perlu hati-hati kita, karena kita di belakangnya tuh banyak orang, banyak yang harus kita perhatikan. Jadi kolbun ulama, khutbul ulama, jadi sangat benci dengan ulama. Kemudian yang berikutnya adalah kolbun hajari. Apa itu kolbun hajari? Kolbun hajari itu tidak ada rasa takut akan peringatan kematian. Tidak akan merasa takut akan peringatan ketika kita nyolati orang, ketika kita ada tetangga kita meninggal. Tidak ada rasa takut sama sekali terhadap pelajaran yang ada di depan kita. Kalau kita sedang menyolati jenazah, hari itu kita sedang berada di depan jenazah. Besok kita yang disolati. Kan mestinya begitu ya. Tapi itu tidak ada rasa takut sama sekali. Orangnya nggak urusan sama sekali. Dia tidak ada rasa takut tentang peringatan-peringatan kematian yang ditunjukkan dengan cara mematikan tetangga, mematikan teman itu. Orang percaya. Mati ya mati, selesai, urusannya mati, kubur selesai. Dia tidak kenal setelah hidup ini ada hari atau ada kehidupan lagi setelah kehidupan di dunia. Jadi mereka sama sekali enggak. Gitu. Itu namanya kolbun hajari. Dia tidak ada rasa takut, dia tidak ada rasa menyesal, dia tidak ada rasa apa Mas. Ya, pokoknya orang wedi lah. Ya, orang wedi. Tapi nanti suatu saat mereka bisa berubah kalau mereka sadar ya. Oh ternyata seperti itu. Ya, seperti Mas Ivan Gunawan itu dulu kan dia nggak pernah sholat. Sholat Jumat nggak pernah, sholat nggak pernah sholat lah pokoknya. Dia ngaku sendiri dia di media ngaku sendiri, tapi setelah diberikan hidayah dari Gusti Allah, berubah 180 derajat. Ya. Mudah-mudahan mereka-mereka yang seperti itu akan berubah 180 derajat. Yang ke-8, himmatuhul batni. Apa itu himmatuhul batni apa? Orang-orang yang gila harta, Mas. Gila dunia, tanpa peduli halal haram, delek kabeh pokoke. Ora haram, ora halal, wal kedual. Ora aspal, ora sandal, delek kabeh. Ini orang-orang yang himmatuhul batni itu. Orang-orang yang gila dunia. Pokoknya seakan-akan dunia itu milik kita.
tanpa peduli dengan yang namanya halal, yang haram itu nggak peduli. Pokoknya sikat kabeh gitu. Nah, haji mumpung. Kalau kita enggak ya Mas. Salah satu ciri-ciri orang-orang Muhammad itu tadi, mereka itu gila dunia tapi caranya tidak dengan memanfaatkan dunia. Ya, karena orang-orang kita itu dengan memanfaatkan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang dilakukan oleh kita sebagai wujud gila dunia. Karena apa? Hadisnya, raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang persyarikatan. Saya kira bapak-bapak semua melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini orang kawanan Mas Deh. Tapi insya Allah enggak lah. Orang Pak, semakin tua usianya, itu jam 3 seakan-akan sudah dibangunkan Pak. Enggak, iya. Pokoknya kita mau turu jam berapa saja, kalau jam 3, setengah 4, mesti dileletangi Pak. Omongan peten nguyut tok, bapak balik maning turu maning ya mbuh. Tapi yang jelas, kalau jam 3, setengah 4 itu seakan-akan kita dibangunkan Pak. Lalu sebutan Pak? Betul. Itu pertanda apa sih? Itu pertanda Allah tuh sayang dengan kita Pak. Maksudnya kon tahajud, kon tangi tahajud. Urung yutek balik maning turu maning, Mbak. Aduh cekelan aduh. Jadi jadi kita gila dunianya dengan melakukan 2 rakaat sebelum subuh, itu kita gila dunia. Supaya kita menjadi orang-orang yang kayak di atas konglomerat, di atas oligarki lah, di atas itu. Kita punya semangat itu. Menguasai dunia dan seisinya dengan cara 2 rakaat sebelum subuh. Itu penting, Mbak. Mau dia kawaran terus kepriben. Janganlah kemudian kita memberi contoh, Mas. Syukur-syukur sebelum adzan kita sudah di situ. Kita adzan, kita merangkap yang ngimami. Alhamdulillah itu bagus sekali. Soalnya kadang sering masjid-masjid itu direbut karena kosong lah jamaah, wong pada hilang kabeh. Kon ngimami jorok-jorokan, geleme duhur karo asar tok ngimame. Sing ora moni. Kemudian yang ke-9 para bapak hadirin sekalian adalah ananiyun. Ananiyun apa? Ananiyun itu bahasa Tegalnya cuek, Mas. Orang peduli itu. Orang urusan lah. Pan anak Islam, pan laka Islam orang urusan. Pan PRM jalan, PRM mati ya orang urusan. Itu namanya ananiyun itu ya. Tidak ada kepedulian terhadap dakwah Islam. Tidak ada kepedulian dengan perkembangan persyarikatan. Tidak ada sama sekali. Boro-boro kontribusi. Tidak ada kepedulian itu, nggak urusan itu. Itu ananiyun. Tidak peduli, cuek terhadap perkembangan, terhadap orang lain boro-boro juga. Usdek lah urusan dewek-dewek. Naudzubillah, Mas. Itu salah satu hati yang mati begitu, Mas. Dia nggak pernah peduli terhadap siapapun, terhadap persyarikatan apa maning ngurusi persyarikatan. Ngurusi apa ke dewek wis kayong sibuk dewek. Banyak Mas di kota-kota besar orang-orang kayak gitu. Tapi kalau di Ranu Gunting masih peduli lah, masih ada pengajian kayak gini kumpul, masih sering di masjid kumpul. Lah itu sejak dewek-dewek Mas. Lulu gua-gua. Nah, takon umai Rosidin nang dia. Gua tahu. Umai Rahmat mana ya tahu. Ini gue tok Mas. Takon apik-apik. Tahu tok Mas, padahal jejere Mas coba Mas. Itu kadang-kadang nggak peduli terhadap apa namanya terhadap lingkungan. Ya mudah-mudahan kita tidak kayak gitulah. Masa orang persyarikatan cuek kan enggak lah. Justru orang-orang Muhammad itu lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri, Mas. Benar ini yang terjadi ini. Fakta ini. Gawe rumah sakit, kita mari rumah sakit pada bayar antri, nek padahal sih gawe dewek. Sama-sama antrinya. Gawe rumah sakit bos apa sih gue mereka? Kumpulnya zakat bos apa sih? Dia ke orang lain, bukan gue dewek. Sekolah bos apa sih? Ya ke orang lain, anaknya dewek orang mari Muhammadiyah, boleh mari negeri. Ini terjadi begitu.
Ya nyindir tapi alon-alon lah ya Mas. Ya kita kan kayak calo Mas. Ayo Selawi, Selawi, Semarang, 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 Solo, Solo. Dewek orang melu maring Solo. Ya maring mau dia SMK, SMK, SMA. Anak dewek sekolah nang negeri pada bekoro. SMA papat. Oh gurunya SMA papat baru-baru aku negeri Mas. Aduh, angel. Ya itulah memang kurang merasa memiliki terhadap amal usaha. Memang Muhammadiyah dilahirkan untuk itu. Karena memang asbabul wurudnya Muhammadiyah lahir itu karena nolong uang. Iya kan itu? Surat Al-Ma'un kan menolong uang, bukan menolong awake dewek. Ketika banyak orang yang miskin, banyak orang yang papa, yang tidak sekolah, itu kan awalnya begitu. Jadi ada gerakan sosial yang luar biasa dari diri Ki Haji Ahmad Dahlan yang sampai hari ini tidak tidak hilang, malah tambah luar biasa. Di mana-mana kan orang mendirikan amal usaha. Di Muhammadiyah kan cuma uang 5 bana rumah sakit, kan rumah sakit. Uang 10 bana gawe perguruan tinggi. Orang 2 aja bisa gawe masjid. Itu Muhammadiyah, itu luar biasa. Jadi memang gerakannya luar biasa di Muhammadiyah. Yang sifat yang berikutnya, orang-orang yang hatinya mati adalah al-intiqam. Tadi ananiun itu cuek Mas ya, orang urusan ya Mas. Orang urusan sama sekali terhadap anak masjid, apalagi masjid, anak pengajian, orang urusan lah. Urusi awake, dewek kan begitu Mas. Naudzubillah. Kita ingin menjadi manusia-manusia yang punya nilai tambah ya. Tidak manusia umumnya, tapi kita memiliki manusia yang nilai plusnya ada Mas. Anggota PRM ini itu memiliki nilai tambah loh Mas. Memiliki nilai plus dibandingkan dengan yang lain, mohon maaf ini. Karena kita memiliki kelebihan. Itu yang kelebihannya kayak gitu, belum jago kayak gitu Mas. Bojone ditinggal, anaknya ditinggal. Tapi anak enggak, istrinya ngantarkan ke rumah, ke pintu, Pak mau mana Pak? Mau ngisi pengajian. Terus buka pintu, ditutup benar lagi, ada enggak? Alhamdulillah. Ada enggak? Ketika bapak-bapak mau ke sini terus dibukakan pintunya, balik buni Pak, kan pengajian Pak Amin Rais. Buka lagi. Amin Rais di Solo apa? Jogja, Jakarta, Amin Rais Randu Gunting Pak. Diantarkan. Nah, luar biasa itu. Itu namanya bukan istri, Mas. Itu namanya bidadari yang turun dari surga. Karena laka, Mas. Ngaji boy sih, Pak. Anaknya kayak itu ya. Ngaji boy sih, Pak. Orang pinter-pinter. Mas. Orang panas ngaji boy, Pak. Kadang-kadang kayak gitu. Waduh, kayak gue, Mas. Banyak, Mas. Pan ngaji. Ngaji boy sih, Pak. Rain Bu mau ngaji sejen, Mas. Nenek boy kenapa sih, Pak? Ngaji boy sih, Pak. Ya, boleh. Ya, tidak ada istri yang mengantarkan, membukakan pintunya, monggo Mas, nutup. Wah itu luar biasa. Sama dengan perempuan istri-istri yang menyiapkan makanan untuk suaminya, mendampingi sampingnya, minuman, ngejoki, kurang jukut namaning. Wus luar biasa itu bidadari yang turun dari surga. Bukan istri, itu bidadari yang turun dari surga. Jadi kita mengharapkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini cuek. Terus yang berikutnya al-intiqam. Apa itu? Pendendam. Dendam kesumat gitu, Mas. Jadi godhong ora pan hiduk jadi banyu ora pan nyuwek. Kebalik ya, Pak ya. Jadi godhong ora pan nyuwek, jadi banyu ora pan hiduk. Ana wong sing kan. Itu namanya pendendam itu. Naudzubillah itu. Orang yang intikom itu, al-intikom itu orang pendendam. Sampai kapan pun saya kejar sampai ke ujung dunia. Emangnya ujung dunia Tegal Boro Tower kok. Ngora Reja, orang ngerti, desa Kajongan orang ngerti, kan ke ujung dunia pipen. Berapa bintang orang ngerti. Tegal itu luas. Katanya kan cuma 4 kecamatan, tapi sampean belum tentu Bawang Semar ya Pak Rahmat ya. Bawang Semar itu di sana Pak. Bawang Semar itu Ambanemen Pak. Pokoknya tok kue tembe, turung raine, turung petenge. Kadang-kadang kita tidak pernah muter, Mas. Takoni Kajongan dia. Saya pernah ngisi pengajian di Kajongan, Mas.
PRM Muara Rejo. Tapi pirang udah entok bubar Mas, laka wonge Mas. Tapi saya ke PRM Muara Rejo laka wonge Pak. Kasihan itu. Masnya ini ya. Masnya ini tempatnya di Masnya siapa? Syukur. Ya nama siapa namanya? Nazarudin. Saya pernah ngisi pengajian di sana loh Mas. Ngarepnya balongan Mas. Nyabrang nggak kapalan juga kayak nyabrang nggak kapalan juga ini Mas. Randu sanga. Bayar 4.000 Pak detek naik 4.000 sanjok randu sanga. Kan omeh Mas gue pengajian ranting Muara Reja. Saya kira kan Mas bubar. Kasihan sih masih hidup dewekan Mas. Tapi yang harus sugi Mas itu dia nake. Itu lah pelurune soalnya dari oh sekarang kan ini badminton. Jadi itulah salah satu pendendam. Jadi orang-orang yang pendendam. Kita nggak pendendam ya Pak? Insya Allah enggak ya Pak ya? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pendendam lah. Pokoknya soalnya gemin diajarin anger layangan, anger tugel asem kayak tugel kan ngintim-ngintim ya Mas. Gelasannya sing duwe gue Mas. Gelasannya nganggone dok wukan karo apa ngecek kae ya Mas. Beling, janggal sih asem layangan aku tugel gawe nemen kayak intim. Kayak pendendam yang bagus tuh kompetisi itu. Bukan pendendam yang apa Mas. Pendendam nemen. Nomor pirak demikian 10. Kemudian yang berikutnya adalah al-bukhlu. Bahil, Mas. Bahil, bahilan. Bahasa Tegalnya itu petinju. Petinju kayak gegem ya. Orang urusan. Orang urusan. Orang tanggal 6, orang tanggal tua. Tanggal 6 ya petinju, tanggal tua ya lebih petinju maning kan. Medit lah. Nah, orang-orang Muhammadiyah itu diajarkan tidak menjadi petinju, Mas. Orang-orang Muhammadiyah diajarkan loman lah ya. Orang-orang Muhammadiyah senangnya tangan di atas, Mas. Lebih baik daripada tangan di bawah. Itu orang-orang Muhammadiyah. Maka pengajian di mana-mana ya kayak gitu. Infak, kalengannya muter, kan di mana-mana kayak gitu, Mas. Bukan hal yang baru lah. Maka alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang tidak orang-orang yang bahil ya. Ya orang-orang yang karena kita berprinsipnya memberi lebih baik daripada menerima ya. Yang kemudian ketika kita memberi kita niatnya mudah-mudahan berkah lah. Barokah itu apa sih? Ziyadatul khair, selalu tumbuh kebaikannya. Selalu kita berbuat gajiannya tak sedikit tapi bisa menjadikan orang lain tersenyum. Itu namanya barokah, Mas. Bayarannya tak sacuil, tapi bisa menjadikan orang lain maksudnya bisa berbagi loh. Bayarannya akeh tapi tidak pernah berbagi, itu namanya nggak barokah, Mas. Ilmu kita barokah, karena kita sampaikan ilmunya. Barokah umur kita. Usia kita barokah, karena usia kita digunakan untuk kebaikan, barokah. Ngumpulna sampah, ngumpulna tanaman. Saya nandur durian 15 mati kabeh dari loro, Mas. Pengen anak durian yang Tegal. Tak kelilingin yang Tegal, anak boleh sing durian bisa tukul. Jadi orang mungkin yang Tegal tukul durian. Saya penasaran, Mas. Akhirnya ketemu saya bahwa Tegal itu bisa untuk ditanami durian. Di pasar Kimpling itu. Saya menyaksikan sendiri, oh jebule bisa. Tegal tanaman durian satu berbuah banyak di pasar Kimpling. Ternyata bisa, Mas. Lu nggak apa-apa, nggak mungkin karena dekat pantai nggak mungkin akan tukul durian. Ternyata bisa, Mas. Saya bilang lo kan Gusti Allah kan melarang-larang durian. Dia bilang kayak gitu kan yang tukul ya, woe, Mas. Maksudnya woe. Ternyata berbuah juga itu di Tegal. Kalau di Kali Kangkung nah banyak, Mas, durian, Mas. Di Kali Kangkung, di Cacaban itu banyak. Tapi kalau di Tegal belum ada, kecuali di situ yang saya lihat dengan mata saya kepala sendiri di Pasar Kimpling sebelah kiri sebelum Pasar Kimpling. Itu ada. Terus tadi anak tanang warung kok. Sudah keren. Kadang-kadang kita kasak-kasakan sudah keren apa. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang
pelit lah ya, bahil itu, jadam, apa maning Mas? Loto wali, udara laut, pahit lah ya. Tak kasih enak pokoknya. Ya mudah-mudahan kita selalu berbagi lah. Dan itu Allah menjanjikan akan melipatkan 700 kali loh Mas. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Akan dilipat gandakan itu 700 kali, 700 tangkai itu. Nah, tapi ya itu kadang-kadang orang pada percaya. Sing percaya sing judol, judi online, ya sing percaya kowe. Oli BLT nggo masang judol. Oli bansos nggo pasang judol. Bacur ya. Akhirnya Menteri Keuangannya jengkel loh. Harusnya jadi lah. Nggo masang judol nggo apa? Terus ah. Akhirnya kayak kuwe Mas. Sebuli sekian persen yang mendapatkan bansos itu nggo masang nomor Mas. Ya mules beli kene ya. Sing sugih bandare Mas. Jangan sampailah kita seperti itu. Jadi warga persyarikatan itu saya kira lebih loman lah. Kalau nggak loman kita nggak ada sekolahan, nggak ada rumah sakit, nggak ada panti asuhan. Panti asuhan kota ini lagi kasihan ini karena memang pendapatannya tidak berkurang. PA Putra ya, berbeda dengan PA Putri itu banyak. Kalau PA Putra memang lagi mengalami krisis itu keuangan. Kadang-kadang pan mangan bocah pilaka berase, telepon. Ya beras laka ke, malah ngirimi beras. Begitu Mas. Itu kan Muhammadiyah kan ngurusi yang kayak gitu Mas. Orang ngurusi apa ke dewek ngurusi wong liya Mas. Itu Muhammadiyah satu cirinya. Itu hebatnya di situ. Maka kita perlu berbangga juga dan menirulah minimal kita meniru gerakan itu. Wong urip nggo suwe panapa maning orang nggo kebaikan kan begitu ya Mas. Terus berikutnya adalah sudah Sampira ini. Terakhir ya. Yang terakhir adalah Gods Banum. Cepat marah, Mas. Bahasa Tegal itu sumbunya pendek, Mas. Wong Tegal itu sumbunya pendek loh, Mas. Kesenggolan titik B. Senggolan motor gitu. Wes langsung parkir menteng-teng. Sing ora seneng ngono cekelane celurit. Gawat ta, Mas. Sumbu pendek tuh. Cepat marah itu orang-orang kadang-kadang. Sekarang celurit orang cilik mana dawa-dawa Mas, dawa-dawa nemen bocah ngono celurit dawa-dawa nemen Mas. Jadi banyak orang-orang yang memiliki sifat yang temperamental ya, bahasa Tegal apa Mas? Temperamental ya, cepat marah itu. Jengkelan lah. Makanya anggota persyarikatan PRM Ranu Gunting 2 ada jengkelan Mas. Soalnya nggak cepat mati Mas. Ngayang sih gering sih. Geringnya cepat mati. Kalau kumpul kayak gini kan enak Mas. Maka banyak di WA grup itu kan sering-seringlah kita berkumpul sama teman, bertemu, mengenang masa lalu. Bukan suatu saat orang ketemu maning. Kayak gitu Mas. Memang benar juga Mas, kita sering ketemu. reuni apa ya? Aduh. Melas Mas sebenarnya Mas. Cuman ya karena gimana ya? Aduh, susah di kita. Mudah-mudahan sih cepat sadar terus nanti esok tangi tulung lilir ngetokna ijazah aku kan. Mudah-mudahan kayak gue loh. Aduh. Jadi cepat marah Mas. Sumbune pendek lah. Jengkelan. Apa-apa ngamuk. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Yang terakhir para Bapak hadirin sekalian, hati yang mati itu salah satunya adalah asyirku. Selalu berbuat syirik, menyekutukan Allah, menganggap ada kekuatan selain Allah. Itu syirik-syirik dulu, Mas. Syirik dulu itu ya tadi, nyembah patung, nyembah berhala, nyembah itu syirik yang kuno. Sekarang syiriknya modern, Mas. Apa itu syirik modern? Syirik modern sekarang namanya relativisme agama, Mas. Relativisme agama itu menganggap bahwa semua agama itu sama. Benar. Yang kedua, sinkretisme agama.
Itu yang sering yang sekarang ini. Relativisme agama dan sinkretisme agama itu sekarang syirik modern. Jadi menganggap semua agama itu sama, semua agama itu benar. Maka kemudian mari kita berdoa bersama-sama. Pertama Islam dulu yang berdoa, nanti Katolik berdoa. Sekarang begitu. Bahkan saya beberapa kali PDM di bukan saya. PDM beberapa kali diundang untuk buka bersama di gereja. Ketemu pirang perkara, gereja buka mengadakan buka puasa bersama. Sampai orang puasa ngundang sing puasa. Akhirnya timbul begitu, Mas. Karena mereka menganggap semua agama itu sama. Itu relativisme agama, sinkretisme agama yang dikerdilkan agama bahwa semua itu sama baik. Padahal al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam kan bukan Katolik. Tapi itu sekarang menjadi fenomena, Mas. Sehingga sekarang kemana-mana bersama-sama. Ada gejala seperti itu, relativisme agama, sinkretisme agama. Umat Islam sendiri ingin kembali kepada budaya zaman seperti zaman Rasul. Maka sekarang banyak orang-orang yang seperti zaman Rasul. Apa seperti zaman Rasul? Mereka menggunakan jubah, mereka berjenggot, mohon maaf ini yang berjenggot ini. Kemudian mereka mangan nggak pakai sendok. Ya, jangan asem orang sendok ya kangelan beli Mas. Dan Nabi kan pakainya kurma, pakainya roti, yang nggak usah pakai sendok loh. Dan yang randu gunting aku nih, jangan lode, sayur asem orang nggak sendok kepriben. Kadang-kadang mereka ingin kembali kepada zaman seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggunakan itu budaya Arab, Mas. Orang Arab pun coba sekolah nggak coba, Mas. Orang Indonesia yang celana ya celana, budaya Indonesia pakai celana. Tidak usah kemudian seperti Arab-Araban. Seakan-akan harus nganggo jubah ya Islam nemen sing orang nganggo jubah ya orang Islamnya jangan begitu. Jadi memang banyak sekarang ada generasi yang menginginkan kembali kepada masa Rasulullah. Sehingga mereka pengen berpenampilan seperti layaknya zaman Nabi. Zaman Nabi yang Nabi kan mangane ngone nampan, senampan ngomong papat, belum-beluman. Ya memang budayanya Arab begitu, kan makan bareng-bareng Mas, beda dengan kita. Kita kan sepiring siji, Mas. Di sana satu nampan wong papat, wong lima rayahan bareng itu biasa. Memang budaya Arab begitu, Mas. Saya sebelum Pak Habib Ali meninggal, saya makan bareng sama Pak Habib itu satu nampan itu malamnya jam segini lah. Jam segini saya makan bareng sama Pak Habib Ali itu. Jam kemarin sebelum meninggal, bareng saya makan. Esoknya sama-sama ke Bir Ali, dia sudah memimpin doa, saya di belakangnya kembali memimpin doa, saya naik bis dulu. Dia naik bis duluan, saya naik bis belakangnya. Di pertengahan jalan dia meninggal. Jadi orang Arab ya makannya begitu, Mas, makannya bareng-bareng. Ya, jangan kita ikut-ikutan mereka, mereka kan memang budayanya begitu. Pakainya jubah. Kalau dikasih sarung bingung kan, ini kayak ngapa sarung? Kita kan udah biasa pakai sarung, Mas. Biasa pakai jubah, terus pakai apa sini? Kalau sholat pakai penutup itu tuh biasa di sana. Jadi yang ingin saya gak usah ikut-ikutan lah. Kita kan kadang ikut-ikutan budaya-budaya mereka. Ada yang namanya cepika-cepiki, salaman sun-sunan kan. Kadang kita melu kayak gitu, mulai melu wong Islam salaman sun-sunan lanang wadon. Maksudnya apa? Kalau kita terlalu tradisional, terlalu keislaman dianggapnya sebagai orang-orang yang Mas? Intoleran, radikalisme gitu kan, kayak gitu, dicap radikal. Padahal kita ingin berislam secara benar tapi dicap kadang-kadang radikal. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita biasa-biasa budaya kita ngaji, budaya kita pakai sarung, pakai peci ini. Wong orang dengan peci kayak orang gelem nganggo, Mas. Karena pecinya putih semua, orang Arab itu. Dipakai ngin sarung ya nguruk kidongan tok orang nggak sholat. Nggak ada orang Arab sholat pakai sarung laka. Makanya ini semua, coba semua. Jadi itulah budaya. Jadi jangan sampai budaya itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang harus. Enggak, budayanya beda-beda. Begitu para bapak, mudah-mudahan sedikit ini jadi pelajaran soalnya jam 10. Aja kesuwen-suwen kok pinteran dari ini. Begitu para bapak, hadirin sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini banyak guyonnya, tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran saya pribadi
dan para bapak hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.